Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anastari dari PGSD Reguler semester 4. Kali ini saya akan membahas materi mengenai sistem tata surya. Sistem tata surya merupakan kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang mengelilinginya. Tata surya terletak di dalam garis Bima Sakti. Nah, Bima Sakti ini merupakan kumpulan dari bintang-bintang, di mana bintang-bintang ini adalah benda yang memancarkan cahayanya sendiri. Teman-teman bisa lihat di sini ada tampilan ya, gambar mengenai sistem tata surya yang ada di luar angkasa, teman-teman. Dalam sistem tata surya terdapat komponen-komponen tata surya, di antaranya ada matahari, planet, dan benda-benda langit. Mari kita cari tahu dari setiap komponennya ini, teman-teman. Yang pertama, matahari. Komponen tata surya matahari ini merupakan pusat ya teman-teman dari tata surya itu sendiri. Matahari memiliki gravitasi yang sangat besar sehingga menyebabkan anggota tata surya yang lain beredar mengelilingi matahari tersebut. Matahari ini memiliki ukuran yang sangat besar, yaitu 332.830 massa bumi. Dengan memiliki ukuran yang besar ini menimbulkan kepadatan inti yang sangat besar agar bisa mendukung kesinambungan fungsi nuklir dan menimbulkan sejumlah energi yang sangat dahsyat, teman-teman. Matahari memiliki lapisan-lapisan yang terdiri dari lapisan inti, lapisan fotosfer, kromosfer, dan korona. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada gambar ya dari matahari tersebut. Nanti ini adalah gambar dari matahari yang di zoom ya. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui komponen selanjutnya, yaitu planet. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya planet di sistem tata surya ini ya yang beredar pada matahari itu ada 8, teman-teman. Yang pertama adalah planet Merkurius. Planet Merkurius ini merupakan planet yang paling dekat dengan matahari dengan jarak Merkurius dengan matahari sekitar 58,5 juta kilometer, teman-teman. Planet Merkurius tidak mempunyai satelit ya, dengan suhu pada siang hari 450 derajat Celcius dan pada malam hari mencapai minus 180 derajat Celcius, teman-teman. Planet Merkurius ini merupakan planet terkecil dalam tata surya dengan diameter 4.878 km. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada tampilan dari planet Merkurius. Selanjutnya adalah planet Venus. Planet Venus ini merupakan planet kedua ya, teman-teman. Nah, planet Venus adalah benda langit yang sangat terang ya setelah matahari dan bulan. Permukaan Venus ini terdiri dari warna yang tebal ya, yang tebal karena karbon dioksida sehingga memiliki efek rumah kaca yang menjadikan Venus sebagai planet paling panas pada sistem tata surya. Yaitu suhunya yang sangat konstan 460 derajat Celcius, teman-teman. Periode revolusi dari planet Venus ini adalah 225 hari dan periode rotasinya adalah 241 hari. Diameter planet Venus yaitu 12.104 km. Jarak antara Venus dan matahari itu ada 108 juta kilometer. Selanjutnya planet ketiga ya, ini adalah planet yang kita tinggali saat ini, teman-teman, yaitu Bumi ya. Planet Bumi ini yaitu jarak ke mataharinya sekitar 150 juta kilometer dengan periode revolusi 365,3 hari dan periode rotasinya 23 jam 56 menit, teman-teman. Bumi memiliki satu satelit yaitu bulan, di mana bumi sebesar 12.760 km pada bumi ini memiliki atmosfer ya yang terdiri dari nitrogen dan oksigen sehingga tepat untuk melindungi bumi dan bahaya dari radiasi matahari, teman-teman. Hal ini menjadikan planet Bumi merupakan satu-satunya planet dalam anggota tata surya yang dapat mendukung adanya kehidupan. Ya, 2/3 planet Bumi ini mencakup lautan, teman-teman.
Selanjutnya adalah planet Mars ya. Jarak Mars ke matahari adalah 228 juta kilometer. Periode revolusi Mars ini 687 hari dan periode rotasinya itu 24 jam 37 menit. Diameter planet Mars adalah 6.787 km teman-teman ya, dengan 2 satelit yaitu Phobos dan Deimos. Atmosfernya ini terdiri atas 95% karbon dioksida teman-teman, wow, dan selebihnya nitrogen dan argon teman-teman. Mars ini banyak mengandung besi oksida yang membuat Mars tampak sebagai planet merah teman-teman. Mars memiliki atmosfer yang tipis hingga tidak bisa menyimpan banyak panas. Oleh karena itu suhu di Mars terkisar dari sekitar minus teman-teman, minus 87 derajat Celcius di musim dingin sampai maksimal minus 5 di musim panas teman-teman. Kemudian yang kelima adalah planet Jupiter. Planet Jupiter ini berjarak 780 juta kilometer dari matahari dengan periode revolusinya yaitu 11,86 tahun dan periode rotasi 9,8 jam. Planet Jupiter merupakan planet terbesar dalam sistem tata surya dengan diameter 139.822 km teman-teman, dengan massa yang sangat lumayan ya. Jupiter memiliki 4 satelit teman-teman. 4 satelit besar dan 63 satelit kecil teman-teman. 4 satelit terbesarnya yaitu Io, Europe, Ganymede, dan Callisto. Atmosfer Jupiter banyak mengandung 75 hidrogen dan helium teman-teman. Jupiter ini memiliki gas yang berwarna merah yang akan berputar mengelilingi tengah-tengah planet Jupiter yang akan membentuk ikat pinggang merah raksasa yang kemudian menghasilkan badai besar di permukaan Jupiter. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada tampilan dari planet Jupiter ya, bisa dilihat di sini ada terlihat merah-merahnya ya. Selanjutnya adalah planet Saturnus. Nah, planet Saturnus ini memiliki jarak dengan matahari yaitu 1425 juta kilometer teman-teman, dengan periode rotasinya 10 jam 2 menit dan periode revolusinya 29,5 tahun. Planet Jupiter merupakan planet kedua terbesar ya. Planet Saturnus merupakan planet kedua terbesar setelah Jupiter dengan diameter 120.500 km. Planet Saturnus dihiasi oleh gelang dan cincin ya yang tersusun ke atas es dan batuan yang sangat besar. Nah, perlu diketahui planet Saturnus ini satu-satunya teman-teman yang memiliki hiasan ya, cincin dan gelang tersebut. Planet Saturnus berisi banyak gas, helium, dan hidrogen sehingga menyebabkan kepadatan planet sehingga planet ini bisa mengapung di atas air. Saturnus memiliki 9 satelit teman-teman, yaitu Mars, Enceladus, Tethys, Dion, Rhea, Titan, Hyperion, Lepidus, dan Phobos. Selanjutnya, planet ketujuh yaitu planet Uranus. Uranus berjarak 2.880 juta kilometer teman-teman dari matahari. Periode rotasinya yaitu 10 jam 8 menit dan periode revolusinya yaitu 84 tahun. Uranus merupakan planet gas yang berwarna biru hijauan dengan awan tebal yang menutupinya. Planet ini memiliki atmosfer yang mengandung hidrogen, helium, dan metana. Uranus merupakan planet yang terdingin teman-teman dari sistem tata surya dengan suhu atmosfernya minus 224 derajat Celcius ya, dengan komposisi atmosfer yaitu helium, hidrogen, dan metana. Uranus memiliki 5 satelit yaitu Miranda, Ariel, Umbriel, Tania, dan Oberion. Nah teman-teman, planet yang terakhir adalah planet Neptunus. Nah, planet Neptunus ini merupakan planet terjauh ya dari matahari. Jarak Neptunus ke matahari sekitar 4.510 juta kilometer dengan periode revolusi 164,8 tahun dan periode rotasi 19 jam. Neptunus adalah planet yang memiliki angin badai sehingga disebut dengan planet yang paling berangin teman-teman dalam sistem tata surya. Planet Neptunus ini memiliki kesamaan dengan Uranus, memiliki atmosfer yang terdiri dari helium, hidrogen, serta memiliki gas metana yang sama dengan planet Neptunus. Neptunus memiliki 2 satelit yaitu Triton dan Nereid. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui ya komponen dari tata surya selanjutnya yaitu komponen benda langit. Nah, komponen ya
Dalam komponen tata surya bukan hanya matahari dan planet-planet ya yang beredar mengelilinginya, tapi terdapat juga benda-benda langit yang ada di sistem tata surya, teman-teman. Yaitu yang pertama adalah planet kerdil ya. Planet kerdil ini pada sistem tata surya memiliki ukuran yang kecil yang dipandang berbeda karena planet kecil ini tidak memiliki orbit yang jelas ya. Berikut ini ya planet-planet kecil yang dimiliki sistem tata surya, antara lain ada Pluto, Ceres, Eris, dan lain-lain. Teman-teman bisa lihat di sini ya terdapat gambar ya tampilan dari planet-planet kerdil atau planet-planet kecil itu seperti apa, teman-teman. Selanjutnya adalah asteroid. Asteroid ini merupakan ribuan planet kecil dan pecahan-pecahan yang masih diperdebatkan asalnya karena tidak tahu ini berasal dari mana. Asteroid ini disebut juga planetoid ya, teman-teman. Orbitnya yang tidak jelas sering membuat asteroid jatuh ke planet lain, teman-teman. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini, ini terdapat ya asteroid ini seperti ini bentuknya, teman-teman. Selanjutnya yang ketiga adalah komet. Komet sangat berbeda ya dengan asteroid. Komet merupakan benda angkasa yang kecil dan padat yang hampir seluruh isinya terbentuk dari gas dan debu yang membeku. Komet juga bisa disebut bintang berekor, teman-teman. Garis edar komet tidak seperti orbit planet atau satelit. Ada yang memiliki orbit elips, tapi kebanyakan memiliki orbit bentuk parabola, teman-teman. Komet terdiri atas kepala, ekor, dan ekor komet ini sebenarnya bagian dari kepala komet ya, keluar dari tempatnya yang terdorong oleh gaya matahari. Nah, teman-teman bisa di sini melihat ya gambar ya dari komet itu sendiri ya, terdapat beberapa bagian. Komet yang dekat dengan bumi akan secara periodik tampak seperti melintas. Misalnya komet Halley yang terlihat setiap 76 tahun sekali, teman-teman. Selanjutnya adalah bulan dan satelit. Satelit adalah benda yang ada di luar angkasa yang mengitari benda lain. Akan tetap pada gaya tarik benda lain yang ukurannya lebih besar. Nah, teman-teman, bumi ini memiliki satelit ya, yaitu bulan ya. Bulan yang terus mengitari bumi ya. Satelit bumi yang bulan ini mengaruhi gejala alam di bumi, misalnya pasang surut air laut, teman-teman. Jarak bulan ke bumi ini 384 ya dikali 10 pangkat 3 dengan diameter bulan 0,27 diameter bumi. Nah, teman-teman, bumi ini memiliki satelit ya yang luar biasa, yaitu bulan. Ia berbeda dengan planet-planet lain ya yang tidak mempengaruhi dari planet tersebut ya. Bulan ini tidak punya atmosfer, teman-teman, sehingga meteor mudah jatuh dan menghancurkan bulan. Nah, ini yang terakhir, teman-teman, yaitu meteor. Meteor merupakan serpihan benda-benda padat yang berterbangan ya, tidak beraturan yang berasal dari serpihan asteroid, ekor komet, dan pecahan benda-benda langit lainnya yang disebabkan oleh pengaruh gaya gravitasi bumi sehingga membuat serpihan-serpihan benda langit tersebut melesat serta terbakar sehingga sampai ke arah bumi, teman-teman. Nah, sungguh mengerikan. Meteor juga disebut sebagai fenomena emisi cahaya dalam atmosfer bumi, teman-teman. Kecepatan meteor memasuki atmosfer bumi antara 11 sampai dengan 72 km per detik, teman-teman. Kemudian terbakar pada ketinggian sekitar 100 km. Meteor juga sering disebut sebagai bintang jatuh ya, benda langit yang berterbangan secara tidak teratur dengan orbit tidak tetap dan tidak bercahaya disebut meteorit, teman-teman. Meteorit yang jatuh karena gaya dari tarik bumi akan berpijar ya. Akibatnya, gaya yang gesekan atmosfer bumi ini jika mencapai permukaan bumi tanpa terbakar. Nah, ini disebut juga meteorit ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah tampilan dari meteor yang jatuh ke permukaan bumi ya. Ini terbakar ya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Oke, teman-teman.
mungkin sekian ya presentasi pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya mengenai sistem tata surya ini. Nah, semoga teman-teman jangan puas terus mencari referensi dari materi-materi lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.